Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali masih bisa menyapa kembali dengan para pemirsa dalam acara One Day One Hadith Ramadan 1442 Hijriah. Pada hari yang ke-19 ini saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari kitab Al-Musnad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memberi riswah dan orang yang menerima riswah dalam suatu hukum atau suatu perkara. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Para pemirsa sekalian, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan hadis tentang tasyabbuh, yaitu laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Allah melaknat mereka. Saya sudah jelaskan, laknat artinya adalah jauh dari rahmat. Dan rahmat itu adalah kunci untuk bisa masuk surga. Kita harus mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau enggak mendapatkan rahmat alias mendapatkan laknat, berarti ya jangan berharap bisa masuk surga. Nah, dalam hal ini, hadis ini menjelaskan Allah akan melaknat orang-orang yang memberi riswah ataupun orang yang menerima riswah. Jadi orang-orang yang nyogok, orang-orang yang disogok, ya jangan berharap bisa masuk surga. Ya, ini menurut hadis ini ya. Apa itu riswah? Riswah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan-tujuan berikut. Nomor satu, ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Nomor dua, pemberian yang bertujuan untuk mengambil hak orang lain. Yang ketiga, pemberian ya yang tujuannya atau dampaknya bisa menghilangkan hak orang lain. Yang keempat, pemberian yang tujuannya untuk menyakiti orang lain. Jadi tujuan atau dampaknya tadi, mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, mengambil hak orang lain, menghilangkan hak orang lain, atau menyakiti orang lain. Contohnya gimana? Maaf nih saya kasih contoh. Kita bikin KTP atau SIM. Misalnya nih ya, peraturannya 7 hari selesai. Nah kita bayar lebih, kita kasih duit kepada pejabatnya supaya apa? Saya minta diselesaikan sekarang Pak ya, langsung 1 jam. Ini berarti kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Hak kita harusnya sepekan, tapi bisa selesai dalam 1 jam. Ini juga bisa berarti mengambil hak orang lain. Orang lain yang harusnya didahulukan ternyata jadi sekarang kalah karena sibuk ngurusin kita. Ya. Contoh lain, seseorang yang sedang dalam pengadilan, dia tersangka, dia bayar kepada hakimnya supaya apa? Supaya menang, padahal mestinya dia kalah. Atau ada orang lain ya, membayar kepada orang tertentu lah, entah ini apa namanya aparat, entah ke hakim, entah ke jaksa. Ini hanya contoh. Pokoknya orang memberikan uang kepada orang lain. Yang tujuannya apa? Agar orang yang tidak bersalah itu dihakimi, dipidanakan, dipenjara. Intinya, ketika ada orang membayar kepada orang lain dengan tujuan agar bisa menyiksa, menyakiti, mendalimi orang lain, ini juga termasuk riswah. Nah, sekali lagi tadi saya katakan, riswah berarti membuat kita jauh dari kemungkinan untuk bisa masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita semua bisa menyelamatkan diri untuk tidak melakukan riswah, tidak menerima riswah dan tidak memberikan riswah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.